Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 416 sampai 420. Ketika gambar itu dipajang, aku melihat tangan Yesus tiba-tiba bergerak. Ia membuat tanda salib yang besar. Pada malam hari itu, juga ketika aku sudah berbaring di tempat tidur, aku melihat gambar itu bergerak di atas kota. Dan kota itu diselubungi dengan sesuatu yang tampak seperti jaring dan jala-jala. Begitu Yesus lewat, ia memotong seluruh jaring itu, dan akhirnya membuat suatu tanda salib yang besar dan menghilang. Aku melihat diriku sendiri dikerumuni himpunan besar sosok jahat yang beringas karena kebencian terhadapku. Macam-macam ancaman terlontar dari mulut mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka menyentuh aku. Sesaat kemudian, penampakan itu lenyap, tetapi sampai lama sekali aku tidak dapat tertidur. 26 April, pada hari Jumat, ketika aku berada di Ostra Brama untuk menghadiri upacara tempat gambar Yesus dipajang, aku mendengar suatu khotbah yang disampaikan oleh bapa pengakuanku. Khotbah mengenai kerahiman ilahi ini adalah salah satu permintaan pertama yang telah disampaikan oleh Yesus sekian waktu yang lalu. Ketika ia mulai berbicara tentang kerahiman Tuhan yang begitu besar, gambar itu mulai hidup, dan berkas-berkas sinar menembus hati orang-orang yang berhimpun di sana. Tetapi tidak merata. Sebagian menerima lebih, sebagian yang lain menerima kurang. Menyaksikan rahmat Allah itu, sukacita yang besar memenuhi jiwaku. Saat itu, aku mendengar kata-kata ini. Engkau adalah saksi kerahimanku. Untuk selama-lamanya, engkau akan berdiri di hadapan tahtaku sebagai saksi hidup atas kerahimanku. Ketika khotbah selesai, aku tidak menunggu sampai akhir ibadat, karena aku harus buru-buru pulang. Ketika aku baru mengayunkan beberapa langkah, suatu himpunan besar setan menghalangi jalanku. Mereka mengancamku dengan siksaan yang mengerikan, dan aku mendengar suara-suara mereka. Ia telah menghancurkan segala sesuatu yang telah kita kerjakan selama bertahun-tahun. Ketika aku bertanya kepada mereka, "Dari mana kamu datang dalam jumlah yang sebesar ini?" Sosok-sosok jahat itu menjawab, "Dari hati macam-macam manusia. Berhentilah menyiksa kami." Melihat kebencian mereka yang begitu besar terhadapku, aku langsung minta bantuan malaikat pelindungku. Dan seketika itu juga, tampaklah malaikat pelindungku dalam sosok bercahaya dan berkata kepadaku, "Jangan takut, hai mempelai Tuhanku. Tanpa izin Tuhan, roh-roh ini tidak akan berbuat jahat apapun kepadamu." Seketika itu juga, roh-roh jahat itu menghilang.
Dan para malaikat yang setia itu mendampingiku secara kasat mata, sampai aku tiba di rumah. Ia tampak begitu sopan dan tenang, dan suatu nyala api memancar dari dahinya. Ya Yesus, aku ingin bekerja keras dan menguras seluruh tenagaku. Aku ingin menderita sepanjang hayatku demi satu saat sukacita di mana aku memandang kemuliaan-Mu ya Tuhan, dan beroleh pahala bagi jiwa-jiwa. Minggu 28 April 1938. Minggu Putih, yakni Pesta Kerahiman Ilahi, penutup Yubelium Penebusan. Ketika kami pergi untuk ambil bagian dalam perayaan, hatiku melompat kegirangan karena dua perayaan dipadukan begitu erat. Aku memohon kepada Allah kerahiman bagi jiwa orang-orang berdosa. Menjelang akhir ibadat, ketika imam mengambil sakramen Maha Kudus untuk memberkati umat, aku melihat Tuhan Yesus seperti tampak dalam gambar itu. Tuhan memberikan berkat-Nya, dan kedua sinar itu menyinari seluruh dunia. Tiba-tiba, aku melihat suatu cahaya cemerlang yang tak tertembus dalam bentuk suatu tempat tinggal kristal, yang dirajut dari gelombang cahaya yang tak terhampiri, baik oleh ciptaan apapun maupun oleh roh. Ada 3 pintu menuju cahaya itu. Pada saat itu, Yesus sebagaimana terlukis dalam gambar, memasuki cahaya itu melalui pintu kedua menuju Sang Esa yang ada di dalam. Itulah Sang Esa yang Tritunggal, yang tak dapat dipahami, yang tak terbatas. Tiba-tiba, aku mendengar suatu suara. Pesta ini muncul dari lubuk kerahimanku sendiri, dan dikukuhkan dalam lubuk kerahimanku yang besar. Setiap jiwa yang percaya dan berharap pada kerahimanku akan menerimanya. Sukacitaku meluap-luap karena kebaikan dan keagungan Allahku yang luar biasa itu. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.